Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Jauhilah Dosa. Upah dosa ialah maut. Kita akan buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saudara yang kekasih, mari kita akan simak ayat-ayat ini. Perhatikan di skrip. Saudara, semua orang membaca. Waktu kita baca, kita dengarkan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi belajar membaca dan mendengar. Kalau saya membaca saat ini, saudara simak dan dengar baik-baik. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Saudara yang kekasih, menjauhi dosa adalah tindakan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Karena orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah ditebus oleh Tuhan. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Yang tadinya kita hidup di dalam kematian dan dipindahkan dalam kehidupan. Bukan hanya kematian secara fisik, saudara, tetapi kematian kekal. Dan kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Saudara, yang tadinya kita hidup di dalam kutuk dan dipindahkan dalam berkat. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya di atas Calvary, di atas kayu salib, Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Dia telah melakukannya dengan sempurna di atas kayu salib. Darahnya telah tercurah untuk umat manusia, untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Dosa telah dibayar, saudara, di atas kayu salib. Itulah sebabnya habitat kita yang baru adalah habitat kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Tetapi, saudara yang kekasih, kita masih hidup di dunia ini. Di dunia ini, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan si iblis masih ada di dunia ini. Para antek-anteknya masih ada di dunia ini. Saudara yang kekasih, iblis dan pengikut-pengikutnya masih ada di dunia ini, saudara. Dan itulah yang mendakwa orang percaya siang dan malam. Dan iblislah yang melemparkan situasi-situasi keadaan-keadaan yang buruk di dalam kehidupan manusia. Menawarkan kepada kita. Dan tergantung kita, saudara. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, tapi kita nggak dibikin robot oleh Tuhan. Tapi Tuhan menebus kita dan dia tetap memberikan kita hak bebas. Saudara yang kekasih,
Kita bukan ditebus sebagai slave dan tetap dijadiin slave. Tidak. Tapi kita ditebus dari perhambaan dosa dan diangkat menjadi anak-anaknya. Amin. Haleluya. Itulah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita. Bahkan dia bangkit sehingga kita juga bisa memperoleh kebangkitan. Yaitu suatu hari nanti kita akan dibangkitkan dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan dia di dalam kekekalan. Saudara, ada dua bagian di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11 ini, yaitu di dalam kisah tentang Ananias dan Safira, tentang kematian kedua orang ini, suami istri ini. Yang saya bagi di ayat 1 dan ayat sampai ayat 6, yaitu kematian Ananias, dan ayat 7-11 adalah kematian daripada Safira. Kita akan belajar, saudara, bersama-sama. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita, saudara, pada hari ini untuk belajar bersama-sama. Kita akan buka di Kisah Rasul 5 ayat 1-5. Saudara simak lagi. Ya, tadi sudah baca, sekarang kita lebih simak lagi, saudara. Perhatikan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan. Perhatikan di sini. Ia menahan. Dan istrinya tahu sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ini ide daripada Ananias. Istrinya tahu, saudara. Istrinya sepakat, setuju. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan, jadi ditahan, sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Mati secara fisik, saudara. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Saudara yang kekasih, apa yang kita belajar di ayat 1-6 ini? Saudara, Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri. Dan kita tahu ini di Kisah Rasul 5, saudara. Kalau kita belajar ini ayat 1 dan ayat sampai ayat 11. Sebelumnya ada Kisah Rasul 4, ada Kisah Rasul 3, ada Kisah Rasul 2. Kalau kita belajar di satu rentetan, di Kisah Rasul 2, di mana para murid-murid 120 orang itu menerima kuasa, ya, menerima Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan sehingga murid-murid bisa bergerak dengan kuasa dan otoritas Allah. Luar biasa. Saudara yang kekasih, dan Petrus yang kita lihat ada. Dia salah satu di 120 orang yang menerima Roh Kudus pada saat itu. Dan dari 120 orang itu, Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi pengikut Tuhan. Dan akhirnya terbentuklah, saudara, jemaat mula-mula. Dan kalau Anda belajar di Kisah 4, di mana jemaat ini hidup saling mengasihi, saudara. Bahkan dikatakan kepunyaan yang lain itu menjadi kepunyaan bersama. Artinya di sana ada orang-orang yang tidak mampu, saudara. Ya, jadi orang-orang yang mampu, yang memiliki lebih dari apa yang mereka punya, ya, lebih daripada kebutuhan mereka, maksud saya. Itu mereka bagikan kepada orang-orang yang gak mampu. Dan mereka tidak segan-segan menjual kepunyaan mereka. Dan hasil dari penjualan itu mereka bawa, diletakkan di kaki rasul-rasul. Supaya rasul-rasul yang akan membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang memerlukannya. Dan mereka hidup tidak berkekurangan di jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini sangat luar biasa. Dan harusnya jemaat mula-mula ini dicontohi oleh jemaat di akhir zaman. Bahkan lebih dahsyat lagi harusnya, saudara. Itulah sebabnya di gereja ini saya ajarkan jangan menjadi orang yang pelit, saudara. Gak boleh. Orang percaya gak ada orang yang pelit, saudara. Karena orang percaya kepada Yesus, kita telah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Kita telah menerima kebaikan Allah, kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menerima keselamatan atau hidup yang kekal, saudara yang kekasih,
Itu karena Allah mati buat kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Bagaimana mungkin kita nggak bisa mengasihi orang lain? Bagaimana mungkin kita tidak bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Amin, saudara yang kekasih. Saya percaya, orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan, orang percaya akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin, haleluya. Itulah sebabnya, saudara, di Kisah Rasul ini, saudara yang kekasih, kita lihat jemaat mula-mula adalah jemaat yang luar biasa. Dan saya percaya jemaat ICC juga adalah jemaat yang luar biasa. Adalah amin? Amin, haleluya. Jemaat yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara, kita harus relakan. Tuhan bilang, beri maka kamu akan diberi. Kalau kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus memakai kita, saudara, menjadi perpanjangan tangan Dia. Akan mengalir terus berkat-berkat Allah dalam hidup kita, karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Bagaimana Tuhan mau berhenti memberkati kita kalau kita terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Tapi kalau kita kumpul terus buat diri kita, saudara, itu seperti air. Kalau itu air tidak bisa keluar, saudara, itu air stuck, ya. Itu akhirnya air itu akan hanya berhenti sampai di situ, saudara, tidak akan pernah mengalir. Dan akhirnya air itu, saudara, bisa membunuh kita. Amin. Kalau udah sampai lebih tinggi dari diri kita bisa tenggelam di dalam air itu. Banyak orang bisa tenggelam di dalam berkat-berkat Tuhan loh. Ya, untuk itu mari kita menjadi penyalur berkat Allah. Dan saya percaya kalau kita menjadi penyalur berkat Allah, berkat-berkat itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, di ayat 1 sampai ayat 6 ini bercerita tentang Ananias dan Safira yang memutuskan mereka mau berpartisipasi atau mau menjadi penyalur tangan kasih Allah. Mereka menjual sebidang tanah dan mereka berjanji mereka mau berjual sebidang tanah ini dan mereka akan membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, atau mereka akan membawa itu kepada rasul, di bawah kaki rasul-rasul mereka akan persembahkan dan mereka akan mereka mempersembahkan itu dan rasul-rasul akan membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang memerlukannya. Tetapi saudara kekasih, Ananias berniat jahat. Niat itu datang, saudara, dari hati, ya. Dia udah berniat. Dia punya pikiran jahat. Saudara, dia juga punya pikiran jahat, ya. Saudara yang kekasih, dia berniat untuk menjual sebidang tanah, iya. Tetapi dia berniat untuk tidak memberikan semua daripada hasil penjualan tanah. Padahal dia yang mau dan dia yang mengingkari, saudara yang kekasih. Dan sepengetahuan istrinya dikatakan dia, saudara, mempersembahkan, diberikan. Tetapi dia hanya memberikan sebagian. Dia tidak memberikan semuanya. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat di ayat 3, Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dia mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu. Saudara yang kekasih, dosa yang dilakukan adalah dosa dusta, saudara, yang dilakukan oleh Ananias. Dan Safira mengetahui akan hal itu. Ayat 4 dibilang, selama tanah itu belum dijual, itu milikmu. Udah dijual pun itu milikmu. Tetapi dia yang berjanji mau mempersembahkan seluruh apa yang dia dapati itu di kaki rasul-rasul dan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang kekasih, kita lihat di ayat 4 dikatakan, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Saudara, tahukah Anda, waktu Anda berdusta kepada manusia, Anda bukan berdusta kepada manusia, tapi Anda berdusta kepada Allah. Jadi Anda melanggar firman Allah. Apa arti dosa? Dosa adalah melanggar firman Allah. Melanggar apa yang Allah katakan. Itu dosa, saudara. Ya, jadi dosa itu bukan makanan, tapi dosa itu adalah melanggar firman-Nya Allah atau perkataan Allah. Itu dosa. Nah, jadi di Alkitab ada firman Tuhan berkata bahwa jangan berdusta. Waktu kita berdusta, kita melanggar firman Allah. Waktu saya berdusta kepada suami saya melanggar firman Allah. Jadi saya berdusta kepada Allah nilainya. Walaupun kelihatannya saya berdusta kepada manusia, tetapi
adalah firman Allah. Jangan berdusta, betul? Haleluya. Ini yang dimaksud. Saudara yang kekasih, dan kita lihat Ananias tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Dan saat itu juga langsung ketika mendengar perkataan itu, ayat 5, rebalah, Ananias langsung mati, saudara. Dan akhirnya orang datang dan mengusung mayatnya, menguburkan dia. 3 jam sesudah itu, hal yang kedua ini terjadi. Kita akan buka di Kisah 5 ayat 6 sampai 11. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Dia nggak tahu kalau suaminya udah mati, saudara. Ya, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jadi Petrus berbicara tentang yang mereka persembahkan. Misalnya tanah itu dijual 5 juta, dikasih 3 juta. Jadi Petrus bilang, dengan harga 3 juta tanah itu kamu jual. Nah, jawab perempuan itu, betul sekian. Nah, dia diberi kesempatan untuk berbicara. Dan dia katakan betul sekian. Dia berdusta, saudara. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebalah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini, Safira diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, dan dia berbicara, dia berdusta. Kalau Ananias tidak diberi kesempatan, Safira diberi kesempatan. Saudara yang kekasih, ini bukan tentang kita menjawab atau kita tidak menjawab, saudara. Ya, diberi kesempatan untuk menjawab dan satu menjawab. Saudara, bukan tentang jawaban kita atau tidak diberi kesempatan menjawab, tapi tentang hati kita yang berdosa. Hati ini yang telah merencanakan dosa. Dan Ananias, Safira telah merencanakan ini. Ini namanya dosa berencana, saudara. Telah merencanakan dosa ini. Dan akhirnya, saudara, dosa ini membuahkan maut buat mereka. Mereka mengalami kematian. Upah dosa ialah maut. Hati-hati, saudara. Nanti kita akan lihat. Hati-hati. Jauhilah dosa. Karena dosa itu akan membunuh kita. Kalau kita tidak menjauhi dosa. Dan apakah betul Petrus yang menghakimi mereka? Bukankah firman Allah berkata, tidak boleh ada penghakiman. Penghakiman itu nanti. Pada waktu kedatangan Tuhan. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia ini. Tapi dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Tetapi seolah-olah kedua orang ini dihakimi. Saudara yang kekasih, banyak ya firman-firman Tuhan yang kita dengar. Seolah-olah Petrus sedang menghakimi. Petrus tidak pernah diberi kuasa untuk menghakimi. Tidak ada. Tuhan bilang tidak boleh menghakimi. Tuhan aja tidak menghakimi, saudara. Belum waktunya untuk penghakiman. Seperti itu. Tapi kok Petrus bisa menghakimi? Petrus tidak menghakimi, saudara yang kekasih. Kita akan lihat nanti selanjutnya. Kita akan bahas kisah ini. Oke. Jika kita perhatikan dengan teliti mengenai peristiwa kematian Ananias dan Safira ini. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Allah atau Roh Kudus yang menghukum mati mereka. Nggak ada. Hanya mereka mendustai Roh Kudus, saudara. Mencobai Roh Kudus. Tapi tidak dibilang Roh Kudus membunuh mereka atau Allah membunuh mereka. Nah, saudara yang kekasih, kita terlebih dahulu harus mengerti bahwa dosa itu sendiri pada dasarnya sangatlah merusak. Dan sangat berbahaya bagi siapapun. Termasuk bagi orang percaya. Kita yang berurusan dengan dosa itu harus meninggalkan dosa. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena Alkitab yang menyatakan sendiri bahwa upah dosa adalah maut. Coba kita lihat di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih, dosa telah diakhlakkan di atas kayu salib. Maut telah dikalahkan di atas kayu salib.
Maut berbicara untuk orang-orang yang di luar Tuhan Yesus atau di orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maut adalah kehidupan di api neraka selama-lamanya, atau perpisahan dengan Allah di dalam kekekalan, atau kematian kekal. Ini arti maut untuk orang yang di luar Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi dalam konteks Ananias dan Safira ini, saudara yang kekasih, maut di sini berbicara tentang kematian fisik. Ya, sekali lagi, maut berbicara kematian fisik. Nanti saya akan buktikan di ayat-ayat yang lain bahwa maut itu, dosa ini bisa menghasilkan maut. Nanti yang lain saya akan bacakan, dan ini ditujukan untuk orang percaya, bukan orang yang di luar, yang tidak percaya. Ya. Nah, saudara yang kekasih, meskipun tidak semua dosa instantly atau secara instan membawa kita langsung seperti Ananias dan Safira, langsung mati, saudara, secara fisik. Tetapi ada dosa-dosa itu melalui proses menuju kepada maut atau menuju kepada kematian secara fisik. Tetapi saudara, ada juga dosa, saudara, ya, yang akan membawa kita seperti dosa siapa, saudara? Dosa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus sendiri, Yudas Iskariot. Akhirnya membawa dia kepada maut, bunuh diri, saudara yang kekasih. Nah, bunuh diri ini adalah perpisahan dengan Allah, saudara, di dalam kekekalan. Karena bunuh diri, saudara. Jadi, maut ini mengerikan sekali. Dosa yang terus-menerus itu bisa kehilangan kesempatan, saudara yang kekasih. Dan bisa membawa kematian sampai ujung-ujungnya. Yang tadi saya katakan di luar Tuhan, yaitu perpisahan kekal. Saudara, itu juga bisa terjadi kalau kita sampai dinaik Tuhan, menolak Tuhan Yesus. Ya, waktu kita menolak Tuhan Yesus, tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kita buat dosa. Dan akhirnya kita menolak Tuhan Yesus. Kita nggak percaya lagi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kematian kekal. Maut yang adalah perpisahan dengan Allah dalam kekekalan. Tapi dalam konteks Ananias dan Safira ini berbicara tentang kematian fisik. Oke? Nah, kalau Anda mau belajar lebih lanjut, saudara, dengan saya atau dengan para leader di sini, ikuti sel grup yang ada. Dan kita akan belajar sama-sama tentang kisah ini dia lebih lanjut lagi. Karena di sini saya cuma punya beberapa saat untuk berkhotbah. Jadi, saudara yang kekasih, hati-hati. Kalau terus-menerus kita melakukan dosa, akibatnya, ya, akibatnya yang tadi saya katakan, maut itu bisa maut yang terpisah dari Allah di dalam kekekalan, tapi bisa juga maut yang artinya, saudara, kematian fisik dalam konteks Ananias dan Safira. Alkitab juga menyatakan bahwa tiap-tiap orang, termasuk orang Kristen, saudara, ya, dalam konteks ini adalah orang Kristen, saudara yang kekasih, ya, orang percaya, itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan dikatakan oleh firman Allah, saudara yang kekasih, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mengerikan sekali. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wow. Prinsipnya jelas, saudara, bahwa siapapun yang bermain-main dengan dosa, upahnya adalah maut. Sebagai contoh, jika ada seseorang, termasuk dalam konteks ini, saudara yang kekasih, ya, Ananias dan Safira, ya, dan siapapun kita, anak Tuhan, saudara yang kekasih, kita menyalahgunakan obat-obatan atau dalam kurung narkoba, ya, dan akibat dari semuanya itu, saudara, mengakibatkan pelan-pelan bisa mengakibatkan kematian fisik atas orang itu. Dan contoh lagi, saudara, ini yang contoh yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Misalnya kita di jalan raya, kita lagi nyetir mobil. Terus tiba-tiba ada orang datang dan tiba-tiba dia salib ke kita. Ya, dan kita menjadi marah, saudara kekasih. Dalam arti kita bilang, orang ini salah, yang benar adalah saya. Saya mau tunjukkan kepada dia bahwa dia salah. Dan akhirnya kita pergi lebih kencang lagi dan kita salib dia.
Dan akhirnya terjadi salib menyalibkan. Dan akhirnya, saudara, ini sudah, apa dikatakan di sini? Sudah membuahi dosa, saudara. Ya, jadi keinginan daging kita menarik kita, sehingga membuahi dosa. Dan akhirnya terus, cuma dalam satu perjalanan nih, saudara. Ya, terus salib menyalib, dan akhirnya boom, tabrakan. Dan akhirnya mati di sana secara fisik. Betul? Ini hanya dalam tempo 5 menit, 10 menit. Maut itu sudah di depan kita. Hati-hati, saudara yang kekasih. Jauhi dosa, bertobat. Karena akibat, kalau dosa itu sudah matang, itu akan melahirkan maut. Saudara, dosa harus ditinggalkan. Jelas semua memiliki resiko kematian kalau namanya dosa. Kematian jasmani, saudara. Dan kematian yang instantly kadang ada di depan kita. Dan terkadang itu proses, saudara. Hati-hati. Banyak juga kematian-kematian. Kalau kematian-kematian yang biasa, kematian usaha, kematian masa depan, kematian macam-macam bisa terjadi di dalam hidupmu. Dan saudara yang kekasih, ada banyak orang, ya, marah-marah, dikit-dikit marah, tiba-tiba darah tinggi. Dan darah tinggi itu membawa dia kepada kematian. Hati-hati. Ya, saudara, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit khawatir, dan akhirnya jadi jantungan, jadi serangan jantung, dan serangan jantung itu membawa dia kepada kematian. Saudara bisa lihat kematian fisik bisa terjadi, betul? Hati-hati, ya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut, jangan dilakukan. Ada orang bilang itu manusiawi. Ya, itu manusiawi, orang takut atau orang khawatir. Saudara-saudara, itu manusiawi. Semua kita juga pernah takut. Saudara, kalau Tuhan bilang jangan, itu berbahaya buat kita. Jangan dilakukan. Itu akan mengakibatkan fatal buat kita. Saudara yang kekasih, ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang berjanji, ada situasi, ada jalan keluar di dalam Dia. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Gak boleh ditahan, kata firman Allah. Tapi kita senang menahannya. Dan kita menspoil, memanjakan kekhawatiran dan ketakutan itu. Hari ini juga saya mau katakan, tinggalkan kekhawatiran dan ketakutan. Datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Bertobat hari ini. Ada amin? Kalau Anda masih main-main dalam dosa, saya mau katakan bertobat hari ini. Karena dosa akan membawa kita kepada maut. Lambat atau cepat, kita akan melihat maut akhirnya. Banyak orang mati sebelum waktunya, kematian prematur itu namanya. Haleluya. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri, dosa ada di sekitar kita. Tetapi ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia hidup di dalam kita, amin. Roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Sama seperti kita lihat kejadian Adam, bukan Adam dan Hawa, Kain. Waktu dia mau membunuh saudara kekasih, Tuhan sudah bilang, Kain, lihat dosa sudah mengintip. Tapi Kain tidak memperdulikan perkataan Tuhan. Dia pergi terus melakukan dosa. Dan akibatnya pembunuhan terjadi. Betul saudara kekasih? Saudara yang kekasih, kalau firman Tuhan, Roh Kudus sudah mengingatkan kita bertobat. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, bertobat, tinggalkan dosa. Sekecil apapun itu, jangan menahan. Karena itu bisa membuahkan maut atas hidupmu. Tinggalkan dosa. Hanya masalah waktu saja kalau kita tidak mau meninggalkan dosa. Lambat atau cepat, maut itu akan datang. Jadi mengerikan sekali. Jadi apa penyebab kematian Ananias dan Safira? Jelas, tadi saya sudah jelaskan. Penyebabnya adalah dosa itu sendiri. Yang tidak mau mereka tinggalkan. Ya, saudara kalau mau menjual tanah kan takes time, betul? Ya, nggak langsung terjual. Jadi mereka sudah merencanakan dari pertama. Waktu ditawarkan orang untuk membeli, siapa yang mau beli tanah ini, mungkin udah didoakan secara jemaat, mari kita berdoa. Karena uangnya akan dipersembahkan kepada orang-orang yang memerlukan di dalam jemaat ini. Saudara yang kekasih, dan mereka sudah merencanakan kebohongan itu terus menerus. Haleluya. Dan mereka tidak mau meninggalkannya. Mereka mengalami yang namanya kematian di hadapan Petrus. Saudara yang kekasih, kita lihat apakah Petrus yang menghakimi mereka dan mereka harus mati? Tidak. Tadi saya sudah katakan. Jawabannya, kenapa mereka mati di hadapan Petrus?
Petrus saat itu, dia adalah kepala dari rasul-rasul. Jadi dia di dalam gereja mula-mula, dia orang yang paling posisi tertinggi ada di dia. Itu bicara otoritas dan kuasa, saudara. Saudara, di dalam satu jemaat ada pendeta. Dan pendeta itu berbicara otoritas Allah. Kuasa Allah mengalir dalam pendeta itu. Jadi kalau pendeta berbicara, dia adalah wakil Allah. Saudara, tapi bicaranya harus benar ya. Kalau nggak benar, bukan wakil Allah. Seperti itu. Ya, jadi kebenaran yang disampaikan, kita harus dengar, saudara. Ya. Haleluya, itu otoritas. Nanti suatu hari mungkin kita akan bicara tentang otoritas. Nah, saudara yang kekasih, Petrus di sini dia menyingkapkan dosa yang diperbuat oleh Ananias dan Safira. Ini namanya Petrus di bawah kuasa Roh Kudus. Dia mendapatkan, karena dia di bawah kuasa Roh Kudus saat itu, maka dia bilang, kau mendustai Roh Kudus. Dia di bawah kuasa Roh Kudus, dan dia sedang berkata-kata di dalam pengetahuan. Ini namanya karunia berkata-kata di dalam pengetahuan. Kalau karunia berkata-kata dalam pengetahuan bekerja di dalam seseorang, orang itu akan tahu persis apa yang terjadi di dalam diri seseorang secara clear. Dia akan tahu hati orang itu, dan dia akan tahu apa yang akan terjadi tentang orang itu. Makanya di kisah Ananias, waktu Petrus setelah dia berkata-kata, langsung rebah, langsung mati si Ananias saat itu. Tetapi di kisah dari Safira, Petrus berkata kepada Safira, orang yang barusan mengusung suamimu, dia juga akan mengusung engkau. Ya, dia berkata-kata, bukan dia sedang menghakimi, tapi dia sedang berkata-kata karena dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada Safira. Nah, ini karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Di dalam karunia Roh Kudus ada 9 karunia. Saudara, salah satunya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, saudara yang kekasih, itulah sebabnya 9 karunia ini ada, dan itu available buat kita. Saudara, Tuhan mau memakai hidup kita. Dia mau karunia-karunia ini berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau berjalan, saudara, orang ketakutan dan gemetar ngedengerin peristiwa Ananias dan Safira itu, tuh jemaatnya dikatakan ketakutan mereka. Melihat betapa powerfulnya kuasa Allah bekerja di dalam diri Petrus. Bukan Petrus yang hebat, Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Bukan dia sedang menghakimi. Tidak, dia tidak menghakimi seseorang. Tapi dia berkata-kata tentang apa yang akan terjadi, saudara. Tentang bagaimana dosa ini telah membuahkan maut buat kedua orang ini. Ada amin, saudara yang kekasih. Very clear ya. Nah sekarang, mengapa Petrus mengetahui bahwa Safira juga akan mati sama seperti Ananias? Kita lihat di ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ya, tadi saya sudah jelaskan kepada kita, saudara yang kekasih. Jadi Petrus di bawah pengetahuan, berkata-kata dalam pengetahuan, di bawah karunia ini, saudara. Karunia Roh Kudus ini. Ini karunia Roh Kudus, bukan karunia seseorang, bukan karunia kita. Waduh, itu karunia saya adalah berkata-kata dalam pengetahuan. Enggak, itu karunia Roh Kudus. Amin. Segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Amin. Makanya kemuliaan hanya bagi Dia. Kalau saya misalnya bernubuat, itu nubuatan itu berasal dari karunia nubuatan, dari Roh Kudus. Dan perkataan-perkataan yang keluar misalnya dari mulut saya, itu berasal dari Roh Kudus. Makanya di Roma berkata segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah. Amin. Itulah sebabnya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Buat kita apa? Bukan kemuliaan, karena kita hanya alat. Kemuliaan buat Dia. That's why jangan ada orang yang suka memegahkan diri yang sombong. Ini gue, ini gue, ini gue. Waduh, ini gue pendeta hebat loh. Ini gue, ini loh. Di sini gak ada yang hebat, saya katakan. Baik pendeta atau jemaat, tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah Roh Kudus, Allah, Kristus, Bapa yang tinggal di dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Bukan kita, gak boleh ada orang sombong. Haleluya. Nah sekarang saudara yang kekasih, dosa kecil atau dosa besar, Ananias dan Safira, mereka melakukan dosa apa ini dia? Banyak orang berkata, hanya dosa kecil kok, hanya bohong kayak begitu. Karena, dia bisik, karena gue juga pernah begitu loh, ngebohongin Tuhan. Saya udah bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya mau memberi kepada Tuhan. Tetapi, kiran uangnya saya udah lihat, saya nggak mau kasih loh sama Tuhan. Saya juga begitu, perasaan Tuhan mengerti deh, Tuhan tahu deh. Saudara yang kekasih, hati-hati. Kalau Anda salah satu dari seperti itu, bertobat hari ini. Karena kalau dosa telah dibuahkan, telah masak,
itu akan membuahi maut. Bertobat. Haleluya. Jadi tidak ada dosa kecil atau dosa besar, saudara. Di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Yang merumuskan hal ini, dosa kecil dan dosa besar. Dan membuat menjadi perbedaan seolah-olah hanya dosa kecil dan dosa besar. Itu bukan Allah, tidak ada di firman Allah. Itu adalah manusia itu sendiri. Kita yang membuat itu jadi kecil, membuat itu meremehkan itu. Sehingga kita membuat itu untuk apa? Supaya kita enak terus-menerus berbuat dosa. Hati-hati, itu pekerjaan iblis, itu dosa, tinggalkan itu. Tidak ada main-main. Saudara, dosa, kita harus tegas kepada dosa. Harus berkata, no, tidak. Karena itu, kalau sudah masuk, akan membuahkan. Sekali lagi, maut. Haleluya. Ayat terakhir kita akan lihat. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Haleluya. Saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan Anda. Saya mau katakan. Tetapi dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Jalan satu-satunya terbebas dari konsekuensi dosa adalah bertobat. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa. Bukan hanya minta ampun. Tuhan, aku mohon ampun. Tapi besok sudah berbuat dosa lagi. Gak bisa. Dosa apapun itu gak bisa. Tidak ada kompromi. Dosa is dosa. Saudara yang kekasih. Bukankah di dalam perjanjian baru Allah selalu mengampuni setiap dosa orang percaya? Jawabannya adalah ya. Allah adalah Maha Ampun. Tetapi saya mau katakan, orang percaya datang kepada Tuhan, minta ampun dosa. Tadi saya katakan, dia adalah Allah yang mengampuni. Dia mengampuni engkau. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Tadi lihat penyakit, nanti akan lebih parah. Kalau udah lebih parah, itu akan membuahkan maut buat orang ini. Bisa mati karena sakit penyakitnya. Hati-hati. Amin. Saudara yang kekasih, dengar baik-baik. Allah Maha Pengampun atas dosa manusia. Tetapi dosa tidak pernah mengampuni setiap orang yang bermain-main dengannya. Dosa, sekali lagi, dosa tidak pernah mengampuni kepada setiap orang yang bermain-main dengannya. Dosa akan membawa maut. Dosa menghalangi yang baik datang dalam hidupmu. Dosa menghalangi, memisahkan engkau dari berkat-berkat Allah. Dosa memisahkan engkau dari kehidupan yang Allah berikan. Dosa mau supaya Anda mati sebelum waktunya, mati prematur. Bukan semua kematian itu bilang Allah yang tentukan. Saudara, anak-anak Ayub dibunuh oleh iblis. Hati-hati. Orang bunuh diri, apakah Allah yang menentukan? Murid Tuhan Yesus itu mati bunuh diri? Tidak. Hati-hati, saudara. Dosa memisahkan itu semua. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Segala bentuk dosa itu buruk hasilnya dalam kehidupan. Dosa memisahkan engkau, tidak bisa melihat Allah dalam hidup. Dosa memisahkan persekutuanmu dengan Allah. Dosa memisahkan engkau dari keluargamu. Dosa memisahkan engkau dari hubungan suami istri. Memisahkan engkau dari hubungan anak dengan orang tua. Dosa memisahkan engkau. Dosa ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh iblis untuk menghancurkan hidupmu. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan Dia telah menebus kita dari dosa. Dia telah menebus kita
umat yang dia kasihi menjadi anak-anaknya. Dan dia mau memahkotai kita dengan kemenangannya. Dia mau memahkotai kita, saudara, dengan victory yang dia telah lakukan di atas kayu salib. Kemenangan, it is finished. Kemenangan itu adalah milik kita. Dia mau kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dia mengasihi kita anak-anaknya. Dan dia mau kita hidup di dalam kemenangan yang dia sudah peroleh di atas kayu salib. Untuk itu saudara, hidup ini adalah pilihan. Tapi hari ini saya mau katakan, tinggalkan dosa. Jangan sampai dosa itu membuahkan maut bagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.